Perkenalkan, nama saya Alifa Nabila Azhara dengan NPM 2211050151. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Laurent. Misalkan ada suatu titik di dalam, maka kita mempunyai f a plus h sama dengan a0 ditambah a1h ditambah a2h2 ditambah dan seterusnya. Di mana an sama dengan 1/2 VI integral garis C1 Fz per Za pangkat n plus 1 dz, di mana n-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian a min n sama dengan 1/2 VI integral garis C2 Z min a pangkat n min 1 Fz dz, di mana n-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. C1 dan C2 dijalani dalam arah positif terhadap titik-titik di dalamnya. Dalam pengintegralan di atas kita dapat menggantikan C1 dan C2 dengan suatu lingkaran sepusat C di antara C1 dan C2, kemudian koefisien 6 dapat ditulis dalam suatu rumus tunggal. An sama dengan 1/2 VI integral garis C1 Fz per Z min A n plus 1 dz, di mana n-nya sama dengan 0, plus minus 1, dan plus minus 2. Melalui suatu perubahan penulisan yang tepat, kita dapat menuliskan deret di atas sebagai Fz sama dengan A0 plus A1 Z min A plus A2 Z min A2 plus seterusnya plus A min 1 per Z min A plus A min 2 per Z min A pangkat 2. Yang dimana an sama dengan 1/2 VI integral garis C Fs per S min A pangkat n plus 1 ds, yang dimana n-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2. Ini dinamakan teorema Laurent atau dengan koefisien, atau dinamakan suatu deret atau uraian Laurent. Bagian A0 plus A1 Z min A ditambah A2 pangkat 3 dinamakan bagian analitik deret Laurent. Sedangkan sisa pangkat negatif dari Z min A dinamakan bagian utama. Jika bagian utamanya 0, maka deret Laurent tersebut menjadi suatu deret Taylor. Ya, kemudian di sini ada contoh soal, yaitu nyatakan Fz sama dengan 1/Z dikali Z min 1 dalam bentuk deret Laurent di daerah 0, mutlak Z lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Diketahui fungsi Fz sama dengan 1/Z Z min 1. Yang ditanya, deret Laurent dari Fz pada mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jawabannya yaitu kita uraikan dulu ke dalam pecahan parsial. Fz sama dengan 1/Z. Fz sama dengan 1/Z min 1 per Z min 1. Kemudian 1/Z min 1 kita pindah ke depan menjadi 1/Z min 1 sama dengan min 1 per min 1 min Z sama dengan min sigma, di mana n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat n. Fz sama dengan 1/Z plus sigma, di mana n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat n. Maka kesimpulannya yaitu deret Laurent dari Fz di Z mutlak lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 adalah Fz sama dengan 1/Z ditambah sigma, di mana n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat n. Perkenalkan, nama saya Puput Herna Pangestuti dengan NPM 2211050133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan kesingularan. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu pengelompokan kesingularan? Jadi, kesingularan atau singularitas adalah titik di mana suatu fungsi kompleks tidak analitik atau tidak dapat diturunkan secara kompleks
padahal di sekitar titik tersebut fungsi itu analitik. Nah, pengelompokan kesingularan suatu fungsi fz mungkin diuji dari deret Lorentz-nya. Untuk keperluan ini, dalam gambar 6.1, kita mengandaikan R2 itu sama dengan 0, sehingga fz analitik dalam dan pada C1 kecuali Z sama dengan A, yang merupakan suatu kesingularan terpencil bila mana tidak dinyatakan lain. Nah, dalam hal berikut ini, semua kesingularannya diandaikan terpencil bila mana tidak dinyatakan lain. Nah, yang pertama itu ada pole. Pole Fz jika berbentuk 8, sehingga bagian utamanya hanya memiliki sejumlah hingga suku yang diberikan oleh A-1 per Z-A ditambah A-2 per Z-A kuadrat ditambah hingga A-N per Z-A pangkat N. Nah, di mana A-N itu tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan A, dinamakan suatu pole bertingkat N. Jika N sama dengan 1, maka ia dinamakan pole sederhana. Nah, jadi pole terjadi saat fungsi mendekati T hingga saat mendekati titik tertentu. Nah, jika Fz memiliki pole di Z sama dengan A, maka limit Z mendekati 0 sin Z per Z sama dengan 1. Kita definisikan nih, F0 limit Z mendekati 0 sin Z per Z sama dengan 1. Nah, perhatikan bahwa kasus di bawah ini. Sin Z per Z sama dengan 1 per 2 Z min Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial ditambah Z pangkat 7 per 7 faktorial. Itu hasilnya sama dengan 1 dikurang 2 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 5 faktorial ditambah Z pangkat 6 per 7 faktorial. Kenapa hasilnya segitu? Karena nilai Z itu dibagi dengan Z itu. Nah, yang kedua ini ada kesingularan esensial. Jika Fz bernilai tunggal, maka suatu kesingularan yang bukan pole atau kesingularan yang dapat dihapuskan dinamakan suatu kesingularan esensial. Jika Z sama dengan A adalah suatu kesingularan esensial dari Fz, maka bagian utama uren Lorentz-nya memiliki tak berhingga banyaknya suku. Nah, jadi di titik itu fungsi punya perilaku yang sangat rumit dan tidak teratur, bahkan lebih rumit dari pole. Nah, contohnya ini karena E1 per 2 sama dengan 1 ditambah 1 per Z ditambah 1 per 2 faktorial Z kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial Z pangkat 3. Maka Z-nya itu sama dengan 0. Jadi esensial adalah suatu kesingularan esensial. Nah, deret ini mengandung infinitas suku negatif. Tidak bisa diubah menjadi bentuk sederhana tanpa singularitas. Di sini ada dua teorema, yaitu teorema Casorati, Weierstrass, dan teorema Picard. Nah, teorema Casorati, Weierstrass itu dalam suatu lingkungan dari suatu titik singular esensial terpencil A, suatu fungsi analitik lainnya Fz datang sebarang mendekati suatu bilangan kompleks A dengan lambang jika diberikan suatu bilangan positif 6 dan suatu bilangan kompleks A, maka terdapat suatu nilai Z di dalam lingkaran mutlak Z dikurang A sama dengan delta, sehingga mutlak Fz dikurang A itu kurang dari epsilon. Nah, jadi itu fungsi teorema Casorati-Weierstrass itu fungsi jadi liar di sekitar titik itu. Tidak peduli seberapa dekat kita ke A, nilai Fz bisa jadi sangat beragam.
Nah, yang kedua ini ada teorema Picard. Dalam suatu lingkungan dari suatu titik singular esensial terpencil A, suatu fungsi analitik lainnya fz dapat mengambil suatu nilai walaupun barangkali dengan suatu kekecualian. Nah, itu jadi contoh dari teorema Picard itu, fungsi bisa mengambil semua bilangan kompleks kecuali mungkin satu angka, misalnya tidak pernah sama dengan 5. Nah, jadi kesimpulan dari pole dan kesingularan itu, kalau pole itu fungsinya meledak, jadi tak hingga, masih bisa ditangani. Sedangkan esensial itu fungsinya benar-benar liar, sangat tidak teratur dan tak bisa diprediksi. Yang ketiga ini ada titik cabang. Suatu titik Z sama dengan Z0 dinamakan suatu titik cabang dari fungsi bernilai banyak fz jika cabang fz bertukar bila mana Z menggambarkan suatu lintasan tertutup di sekitar Z0. Karena setiap cabang fungsi bernilai banyak analitik, maka semua teorema untuk fungsi analitik, khususnya teorema Taylor, dapat digunakan. Nah, jadi fungsi tidak kembali ke semula walaupun lintasan kembali ke titik awal. Fungsi jadi tidak tunggal atau multivalued, misalnya akar kuadrat, logaritma kompleks, dan sebagaimana. Nah, contohnya itu cabang dari fx sama dengan z1/2 yang bernilai 1 untuk z sama dengan 1. Untuk memiliki suatu deret Taylor A0 ditambah A1, Z-1 tambah A2, Z-1 kuadrat, dengan jari-jari kekonvergenan R sama dengan 1, jarak dari Z sama dengan 1 ke titik singular terdekat dinamakan titik cabang Z sama dengan 0. Nah, jadi bernilai 1 untuk Z sama dengan 1. Tapi, kalau Z dikelilingi melingkar, misalnya lewat -1, nilainya bisa berubah tanda. Maka, titik Z sama dengan 0 jadi titik cabang. Nah, sekarang yang keempat, kesingularan di tak berharga. Misal, Z sama dengan 1/W dalam fz didapatkan fungsi f1/W sama dengan fw, maka bentuk kesingulan di Z itu mendekati W titik di tak berhingga didefinisikan seperti fw di W sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya itu fz sama dengan z pangkat 3 memiliki pola bertingkat 3 di Z sama dengan tak berhingga. Karena fw sama dengan f1/W sama dengan 1/W pangkat 3 memiliki suatu pola bertingkat 3 di W sama dengan 0. Dengan cara yang sama, fz sama dengan E pangkat Z memiliki suatu kesingularan esensial di Z sama dengan tak hingga. Karena fw sama dengan f1/W sama dengan E1/W memiliki suatu kesingularan esensial di W sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu, tentukan jenis kesingularan dari fungsi berikut. Yang pertama itu ada sin Z per Z, yang kedua ada E1/2, dan yang ketiga ada 1/Z-2 pangkat 3. Nah, kita mulai yang A dulu. Diketahui fz itu sama dengan cz per Z. Ditanya jenis kesingularan di Z sama dengan 0. Nah, kita langsung jawab nih. Fungsi memiliki kutub pangkat 3. Sin Z sama dengan Z min Z pangkat 3 per 3 faktorial. Ditambah hingga sin Z per Z sama dengan 1. Ditambah hingga sin Z per Z sama dengan 1 dikurang Z kuadrat per 3 faktorial. Jadi kesimpulannya, Z sama dengan 0 adalah kesingularan yang dapat dihilangkan atau removable singularity. Nah, yang kedua ini diketahui fz sama dengan E pangkat 1 per Z. Nah, jadi ditanya ini jenis kesingularan di Z sama dengan 0. Jadi ekspansi E1 per Z sama dengan 1 ditambah 1 per Z ditambah 1/2 faktor Z kuadrat.
Nah, jadi kesimpulannya itu Z sama dengan 0 adalah kesingular esensial. Cara yang ketiga nih, diketahui Fz sama dengan 1 per Z min 2 pangkat 3. Yang ditanya jenis kesingularan di Z sama dengan 2. Jadi fungsi memiliki kutub pangkat 3. Kesimpulannya itu Z sama dengan 2 adalah kutub order 3 atau polar of order 3. Nah, soal yang kedua, tentukan jenis kesingularan tak hingga dari Fz sama dengan 1 per Z kuadrat ditambah 1. Nah, diketahuinya tuh ada Fz sama dengan 1 per Z kuadrat ditambah 1. Yang ditanya itu jenis kesingularan tak hingga. Nah, jadi substitusi W sama dengan 1 per Z, itu Z sama dengan 1 per W. Jadi, Fz sama dengan 1 per Z kuadrat ditambah 1 sama dengan W kuadrat ditambah 1 ditambah W kuadrat. Jadi, kesimpulannya itu tak hingga adalah titik biasa, bukan kesingularan. Nah, sekian dari yang saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama itu ada C, fungsi penuh atau entry. Fungsi penuh adalah fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks, kecuali satu pun titik. Artinya fungsi ini halus dan bisa diturunkan di semua tempat, dimulai dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Contoh fungsi penuh. Di sini terdapat contoh fungsi penuh. Yang pertama itu ada E pangkat Z, yang kedua ada sin Z, kemudian yang ketiga itu ada cos Z. Fungsi-fungsi ini bisa kita nyatakan dengan deret Taylor yang konvergen di semua titik. Jadi bisa dibilang fungsi ini sangat sempurna. Selanjutnya itu ada penekanan teorema Liouville. Menurut teorema Liouville, kalau ada fungsi analitik di seluruh bidang kompleks dan nilainya terbatas, maka fungsi itu harus konstanta. Jadi fungsi penuh yang terbatas nilainya tidak mungkin berubah-ubah. Selanjutnya itu ada D, fungsi meromorfik. Kalau di fungsi penuh tadi itu nilainya sempurna di semua titik, maka fungsi meromorfik ini sedikit berbeda. Ia analitiknya di semua titik kecuali di beberapa titik tertentu saja yang kita sebut dengan titik singular atau pole. Nah, coba kita perhatikan contoh fungsi meromorfik. Z per Z min 1 dalam kurung Z plus 3 pangkat 2. Nah, di sini kita akan memberikan penjelasan tipe pole. Untuk Z sama dengan 1 itu disebut pole sederhana atau orde 1. Untuk Z sama dengan min 3 itu disebut pole bertingkat 2 atau orde 2. Ini adalah contoh suatu fungsi meromorfik. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Tentukan apakah fungsi berikut termasuk entry atau meromorfik. Untuk yang A, F dalam kurung Z sama dengan sin Z. B, F dalam kurung Z sama dengan 1 per Z pangkat 2. Nah, untuk yang A, F dalam kurung Z sama dengan sin Z, kita ketahui bahwa F dalam kurung Z sama dengan sin Z. Kemudian ditanya apakah fungsi ini entry atau meromorfik. Jadi di sini kita disuruh menentukan apakah fungsi F dalam kurung Z sama dengan sin Z ini fungsi entry atau meromorfik. Kemudian kita jawab, fungsi sin Z dapat dituliskan dalam bentuk deret Taylor atau Maclaurin di seluruh bilangan kompleks. Sin Z sama dengan Z min Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Fungsi ini tidak memiliki titik tak terdefinisi atau kesingularan, maka dapat disimpulkan fungsi ini adalah fungsi entry bukan meromorfik karena analitik di seluruh bidang kompleks. Kemudian yang B, F dalam kurung Z sama dengan 1 per Z pangkat 2. Di sini kita ketahui bahwa F dalam kurung Z sama dengan 1 per Z pangkat 2. Kemudian di sini kita disuruh menentukan apakah fungsi ini termasuk fungsi entry atau meromorfik. Kita jawab, fungsi ini tidak terdefinisi di Z sama dengan 0 karena pembagiannya oleh 0. Di Z sama dengan 0.
Terdapat kutub orde 2 karena pangkat menyebutnya adalah 2. Selain di Z sama dengan 0, fungsi ini analitik. Jadi dapat disimpulkan fungsi ini adalah meramorfik bukan fungsi entry karena hanya memiliki kutub bukan esensial dan analitik di tempat lain. Uraian Lagrange. Misalkan Z akar dari Z sama dengan A ditambah Xi kali V dari Z yang memiliki nilai Z sama dengan A bila mana Xi sama dengan 0. Jika V dari Z analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang memuat Z sama dengan A, maka Z sama dengan A ditambah sigma dari N sampai dengan 1 sampai tak hingga Xi pangkat N dibagi N faktorial. Kemudian dikali turunan ke N minus 1 terhadap A dari V A pangkat N. Jadi lebih umum lagi, jika F dari Z analitik di dalam dan pada C, maka F dari Z sama dengan F dari A ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Xi pangkat N dibagi N faktorial dikali turunan ke N minus 1 terhadap A dari F aksen A dikali VA pangkat N. F kesinambungan analitik. Jadi kesinambungan analitik itu adalah proses memperluas domain fungsi analitik kompleks dari suatu daerah ke daerah yang lebih besar dengan tetap mempertahankan sifat analitiknya. Secara matematis, jika F dalam kurung Z adalah fungsi analitik pada suatu domain, D1, C, C1, dan C2 adalah fungsi analitik pada domain D2. Sedemikian hingga D1 itu termasuk dalam D2. C sama dengan F di D1, dan C disebut kesinambungan analitik dari F, Z ke D2. Secara umum, dua fungsi analitik F1 pada D1 dan F2 pada D2 dikatakan sebagai kesinambungan analitik jika ada irisan terbuka suatu rantai analitik yang saling tumpang tindih, sehingga nilai-nilainya bertemu secara analitik. Prinsip identitas fungsi analitik. Jika dua fungsi analitik F dan G didefinisikan pada domain D dan mereka bernilai sama pada suatu subset tak hingga dari D, misalnya barisan konvergen dalam D, maka F sama dengan G. Jadi keunikan dasar dalam kesinambungan analitik itu yaitu jika ada kesinambungan analitik maka itu tunggal. Di sini bisa kita lihat ada contoh kesinambungan analitik. Fungsi eksponensial kompleks yang A itu adalah fungsi eksponensial kompleks. F dalam kurung Z sama dengan E pangkat Z sama dengan jumlah dari N sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat N per N faktorial. Awalnya didefinisikan sebagai deret pangkat dengan radius konvergensi tak hingga sehingga analitik di seluruh C tidak perlu dilakukan kesinambungan karena sudah analitik di seluruh bidang kompleks. Selanjutnya ada B deret geometri. F dalam kurung Z sama dengan jumlah dari N sama dengan 0 hingga tak hingga Z pangkat N. Konvergen hanya untuk nilai mutlak Z kurang dari 1, namun jumlahnya adalah F dalam kurung Z sama dengan 1 per 1 dikurang Z. Fungsi 1 per 1 kurang Z itu adalah fungsi analitik di C tanpa 1, sehingga 1 per 1 dikurang Z itu merupakan kesinambungan analitik dari deret tersebut. Dan yang terakhir itu ada metode-metode yang digunakan dalam kesinambungan analitik. Jadi, saya ulangi lagi, kesinambungan analitik itu adalah cara untuk memperluas domain suatu fungsi agar bisa didefinisikan di wilayah yang lebih luas dalam bidang kompleks. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada ekspansi deret pangkat. Metode ini itu menggunakan deret Taylor, yaitu kita mengembangkan fungsi sebagai deret pangkat di sekitar titik tertentu. Dari situ kita bisa memperoleh nilai fungsi di titik lainnya yang masih berada dalam radius konvergensinya. Dan yang kedua itu ada refleksi Schwarz atau Schwarz Reflection Principle.
Metode ini digunakan ketika kita punya fungsi yang analitik di bagian tertentu dari suatu sumbu bilangan real ya teman-teman. Kemudian kita bisa memantulkan fungsi tersebut ke bagian kompleks menggunakan prinsip refleksi ini, sehingga domain fungsi menjadi lebih luas. Dan yang ketiga itu ada rantai domain. Di sini kesinambungan dilakukan secara bertahap. Kita melanjutkan fungsi dari satu daerah ke daerah lain yang saling tumpang tindih. Ibaratnya seperti menjembani fungsi dari satu wilayah ke wilayah lainnya secara berantai. Dan yang terakhir itu ada fungsi gamma dan fungsi zeta Riemann. Dua fungsi ini adalah contoh terkenal dari fungsi yang diperoleh melalui kesinambungan analitik. Misalnya, fungsi zeta Riemann awalnya hanya didefinisikan untuk bilangan real lebih dari satu, tapi dengan teknik kesinambungan analitik, domainnya bisa diperluas ke hampir seluruh bidang kompleks.